Memang kita sering dengar istilah manhaj, salaf atau istilah-istilah lainnya, tetapi kadang kita nggak ngerti itu makna istilah itu. Manhaj itu dari kata nahaja, jalan sebenarnya, manhaj, atau eh, cara melakukan sesuatu disebut al-manhaj. Para ulama mendefinisikan al-manhaj dengan at-thariqah al-wadihah. Manhaj adalah cara yang jelas, ya, cara yang jelas, yang tepat, disebut al-manhaj. Tergantung dengan ilmunya ya, terkait kalau dia ilmu pendidikan, manhaj ini biasanya diartikan dengan kurikulum, ya, kurikulum disebut manhaj. Kalau dia terkait dengan dakwah, biasanya juga diartikan metode atau cara dan seterusnya. Kalau kita bicara manhaj salaf, berarti cara, jalan, metode yang ditempuh oleh generasi terdahulu, yaitu generasi 300 tahun setelah Rasulullah SAW. Ya, generasi sahabat, kemudian tabi'in, lalu tabi'it tabi'in. Bagian ulama mengatakan demikian berdasarkan hadis Nabi yang sangat masyhur, ya, khairul quruni qarni. Summaladina yalunahum, summaladina yalunahum. Ada yang mengatakan hadis ini 2 kali, summaladina yalunahum, mengatakan 3 kali, summaladina yalunahum. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik masa. Kurun di sini biasanya setiap 100 tahun, al-qarn, abad, setiap abad. Sebaik-baik abad adalah abadku, lalu kemudian abad berikutnya, kemudian abad berikutnya. Berarti sampai abad sahabat, tabi'in. Itu yang dikatakan dengan masa salaf. Masa salaf itu. Jadi manhaj salaf adalah mengikuti cara hidup berislam, berdakwah, dan seterusnya dilakukan oleh para salafus soleh, ya, dalam tempo waktu 300 tahun itu, dalam kehidupan beragama dan kehidupan di dunia. Pernyataan ini benar, betul sekali, sesuai dengan ayat yang sudah kita bacakan tadi, ya, dalam surah Al-Fat, kalau nggak salah tadi, ayat 100 tadi. Allah berfirman, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Harus kita mengikuti dengan baik para salafus saleh. Mengikuti manhaj salaf itu harus perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fat ayat 100 tadi. Lalu kemudian masalahnya adalah apakah orang yang mengklaim dirinya salaf itu benar salaf gitu. Benar salaf. Apakah yang kedua, apakah salaf itu sebuah nama kemudian menjadi salafi? Ini perlu saya bahas ini, ya, agar supaya kita tidak latah gitu. Kita memang semuanya adalah dituntut untuk mengikuti manhaj salaf sesuai dengan perintah ayat itu, ya, dan sesuai dengan kapasitas salaf yang kita ikuti itu, karena 300 tahun masa Nabi dan sahabat tabi. Lalu apakah salaf itu selain tiga generasi tadi, generasi sahabat, tabiin? Tidak. Generasi salaf itu adalah hanya sahabat, tabi'in. Selain itu bukan salaf lagi, disebut khalaf. Nah, kita ini sudah khalaf. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Jauziyah, Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Syatibi, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Ghazali, itu sudah khalaf. Kalau mazhab 4 itu masih salaf karena masih 300 tahun Hijriyah. Ya, kalau patokannya hadis Nabi tadi, khairul quruni qarni. Kita ini tidak lagi generasi salaf. Kita memang pengikut salaf, ingin mengikuti salaf. Lalu kemudian apakah pengikutnya itu harus disebut salafi? Pengikut salafi.
Ini debatable, artinya qabilun lin niqash. Ini berpotensi untuk didiskusikan, debatable gitu. Artinya ini tidak final, tidak final. Ini klaim yang bisa salah, bisa benar. Salafi ini. Kalau menurut saya itu tidak benar. Nggak boleh kita semua kemudian mengatakan diri kita salaf. Kita disebut pengikut salaf tadi, harus menyebut diri kita dengan salaf. Kelompok kita disebut salaf. Lalu kemudian yang lain itu apa? Khalafi. Ini pertama, tidak ada sumbernya dalam Al-Quran. Ya. Yang kedua, ini mengada-ngada, bid'ah. Mengada-ngada. Karena di masa Ibnu Taimiyah tidak pernah mengatakan dirinya salaf. Ana salaf. Nah, ini klaim atau label yang dibuat oleh orang belakangan. Orang belakangan. Salafi. Kenapa saya sebut bid'ah? Karena dia bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Allah itu sudah menamakan kita ini muslim, bukan salaf. Walladzi sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Kata Allah dalam Al-Quran. Sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Kata Allah SWT, dialah yang menamakan kalian sebagai muslim. Ya. Allah ini sudah menamakan kita ini, orang yang bertauhid ini, muslim, sammakumul muslimin. Allah menamakan kalian muslim, bukan salaf. Mohon maaf. Menamakan kalian muslim. Min qablu, sebelum ini juga kalian sudah dinamakan sebagai muslim. Makanya Nabi Ibrahim itu mengatakan dirinya ana awal muslim. Bukan ana awal salaf, tidak ada. Ibrahim saja mengaku di atasnya salaf itu Ibrahim. Mengaku ana muslim, wa ana awal muslim. Nabi Musa juga begitu. Bahkan Nabi Isa mengatakan dirinya muslim. Lalu kenapa kita mau rubah-rubah nama kita menjadi salaf dan seterusnya? Oke, kita ikut salaf, tapi tidak perlu begitu melabelkan diri kita menjadi salaf. Orang lain bukan salaf. Ini memecah umat itu. Dan tidak ada dasarnya dalam Islam. Ya, tidak ada dasarnya. Saya pernah berdebat dengan kawan-kawan yang menamakan dirinya salaf. Lalu kemudian mengatakan, menganulir bahasanya. Kami tidak pernah mengklaim diri salaf. Tidak pernah menamakan diri kami salaf. Terus siapa? Kami dengar dari siapa tuh salaf? Mengatakan diri salaf. Mungkin salaf yang lain. Jadi ya, orang yang murni mengikuti hidup salaf, manhaj salaf itu justru tidak menamakan dirinya salaf. Ya, ini perlu diluruskan sekalian. Ini juga bagian dari dakwah kita. Jangan sampai kita ini terkotak-kotak oleh nama-nama yang kita buat-buat sendiri gitu. Yang ternyata bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadisnya. Nanti kalau orang nanti mengatakan dirinya khalafi, muncul lagi berikut. Nanti akan menamakan dirinya nahnu laisa khalafi, nahnu globali. Kami orang global. Dan seterusnya begitu nanti. Dan itu tidak ada gunanya, gitu, nggak ada manfaatnya. Gitu. Nggak ada manfaatnya sama sekali melabelkan diri dengan salafi, khalafi, globali dan sebagainya. Ya, kita semua umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti manhaj salaf, sahabat, tabi'in, dan itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa kita harus menyebut diri kita label dengan salafi. Wallahu a'lam.